Baik, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan stack dan tumpukan ya. Stack dan tumpukan itu merupakan suatu tempat atau susunan data di dalam bentuk timpahan ya, di dalam bentuk timpahan. Jadi istilahnya dari yang pertama di atasnya dan di atasnya lagi itu dalam disebut dengan tumpukan ya. Stack ini adalah bisa kita artikan di dalam gambar berikut ini seperti koin ya, tumpukan koin. Koin ini ada beberapa tumpukan dari pertama sampai ke atas itu tidak bisa dihapus ya, dihapus kalau misalnya tumpukannya adalah tidak ada. Jadi baru dilakukan penghapusan jika tumpukan ada ataupun koinnya ada. Yang kedua, yang terdiri yang pertama itu adalah ada tumpukan dengan sistem menghapus dan ada juga tumpukan sistem untuk menambah ya. Ada juga bentuk daripada koin, ada juga kotak ya, dari kotak. Jadi kotak itu tumpukan di atas kotak, ada lagi kotak, di atas kotak ada lagi kotak. Itu adalah contoh daripada tumpukan di dalam memori. Jadi proses untuk tumpukan data ini adalah proses yang akan menimpahkan data yang baru dengan data yang lama, ataupun dengan data yang lama akan ditimpahkan oleh data yang baru. Nah, seperti itu. Oke, dapat kita lihat di sini definisi daripada stack. Yang pertama, secara sederhana tumpukan bisa diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atas data yang lain. Jadi sudah jelas bahwasanya itu adalah seolah-olah ada data di atas data ya. Seolah-olah ada timpahan-timpahan data yang diletakkan di atas data. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa ya, kita bisa menambah ataupun menyisipkan data dan menghapus ataupun mengambil atau menghapus data lewat ujung yang sama ya, yang disebut dengan ujung atas dan atas tumpukan. Jadi kita melakukan penghapusan itu lewat dari atas ya, lewat dari tumpukan atas. Misalnya ada tempat tumpukan data masuk dalam lagi sehingga penuh. Jadi dalam penghapusannya itu harus kita mulai dari atas. Seperti itulah maksud daripada struktur data ini ataupun yang dimaksud dengan stack ya. Kemudian untuk menjelaskan pengertian di atas ya, dapat kita lihat ya sebagai berikut sih. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat di sini yang bahwa bagaimana cara melakukan tumpukan. Ibaratnya ada data ya baru, kemudian datang lagi data 2, datang lagi data 3, kemudian datang lagi data 4. Dan data ini diberikan yang namanya indeks ya, ada A, B, C, D. Jadi yang pertama datang adalah A, baru di atasnya B, baru di atasnya C, baru di atasnya adalah D. Itu adalah ilustrasi dalam tumpukan data. Kemudian selanjutnya dapat diartikan dari gambar ini, dapat ada penjelasan ya bahwasanya A adalah di bawah kotak C ya. Jadi A ada B ada di atas kotak A dan di bawah kotak C ya. Jadi itu adalah penjelasan daripada data-data ini ataupun kotak ini. Kemudian di sini terjadi ada dua fungsi. Yang pertama maksimum, ada juga push dan ada pop. Push dan pop itu adalah push untuk menambah dan kemudian pop itu adalah untuk menghapus ya. Jadi ada fungsi. Jadi fungsi push adalah untuk menambah dan pop adalah untuk menghapus. Jadi misalnya kita mengisi data atau push ya, nah, menambah data, tambah lagi
isi 1. Ya, jadi di sini kan berada isi 1, berarti sudah berisi 1. Isi dalam kurung 1, 2. Kemudian isi 3, kemudian isi 4, kemudian isi 5. Ini adalah bentuk daripada stack. Stack disingkat dengan ataupun dibentuk variabel S, ya. Makanya adalah ada data S. Kemudian deklarasi untuk struktur datanya adalah yang pertama, stack sama dengan record, ya, isi array 1 sampai dengan n of tipe data atas n, atas integer, ya. Misalnya ini variabel atas integer, jadi dia akan memulai untuk menghapus, melakukan proses pop itu mulai dari atas, ya, ataupun masuk dari atas. Kemudian ada beberapa operasi. Operasi yang pertama adalah operasi dasar yang dilakukan adalah 1, menambah komponen, kemudian menghapus komponen. Saya sudah jelaskan tadi bahwa push itu adalah untuk menambah dan pop itu adalah untuk menghapus. Operasi push adalah menambah elemen ke dalam stack, di mana penambahan dapat dilakukan jika stack itu belum penuh. Stack dikatakan penuh jika posisi atas sudah berada pada posisi n. Jadi artinya di sini jika sudah n itu adalah dimaksud adalah maksimal banyaknya data. Yang maksimal banyaknya data. Misalnya dalam satu stack itu, dalam satu tempat itu maksimal banyak data adalah 5. Nah, jadi dikatakan penuh stack tersebut adalah ketika maksimalnya data itu mencukupi ataupun terpenuhi. Jadi n sama dengan n, gitu ya. N sama dengan n, maka itu sudah maksimal. Di sini dikatakan if s atas, if jika stack atas sama dengan n, then stack penuh. Push x dan s adalah masukkan x ke dalam stack S, ya. Jadi di sini adalah x ini variabel dan s ini adalah stacknya atau variabel, ya. Jadi kalau push berarti kita memasukkan nilai di dalam stack, ya. Kemudian prosedurnya yang pertama, ya, ini adalah masalah push. Tadi kan masalah pop, ini masalah push. Prosedurnya push, ya, x ya sama dengan tipe data, s titik 2 sama dengan stack, ya. If s atas lebih kecil dari n, ya, then s atas sama dengan s atas ditambah dengan 1. Jadi artinya di sini adalah s sama dengan stack, ya, s sama dengan stack. Jadi di sini s ini adalah stack, ya, s ini adalah stack, variabel daripada stack s ini. Kemudian if jika s atas berarti jika posisi datanya ataupun stacknya datanya adalah di posisi atas lebih kecil daripada n, then s atas sama dengan. Jadi jika kita misalnya lebih kecil, ya, misalnya maksimal kan s itu kan maksimal, s atas berarti paling atas. Jadi stack paling atas lebih kecil daripada n itu kan maksimal. Jadi paling sana paling atas itu S atas itu lah, ya, berarti 1, 2, 3. Misalnya maksimalnya adalah 5, berarti hanya 3. Nah, yang 3 itulah yang disebut dengan S atas, ya. Bisa dikatakan adalah sisa data. Itu ya, sisa data. Berapa banyak datanya? Ya, bukan maksimal, ya. Kalau maksimal itulah adalah n. Jadi maksimal terpenuhi berapa? Itu n. Jadi misalnya jika S atas lebih kecil berarti jika banyaknya data di dalam stack itu lebih kecil dari maksimalnya, maka S atas sama dengan S atas lebih besar ditambah dengan 1, ya, ditambah dengan 1. Jadi istilahnya belum terpenuhi, ya, ataupun kurang dari maksimal, maka bisa kita melakukan penambahan. S isi S atas sama dengan X, ya. X ini merupakan variabel data, jadi perwakilan data. Else stack sudah penuh. Apabila sudah n sama dengan isi dengan sama dengan n,
ataupun sudah terpenuhi, ya maka dikatakan adalah S itu adalah ataupun stack itu sudah penuh, ya. Jadi bisa kita lihat di sini prosesnya, ya. Jadi pertama dia akan melakukan dulu pembacaan berapa banyak karakter yang sudah ada, yang masih ada. Ya, lakukan cek dulu, kemudian selanjutnya baru dilakukan pengisian. Nah, jadi lakukan pengisian. Setelah dilakukan pengisian baru dimasukkan data. Setelah terjadi memasukkan data, lalu dilakukan lagi pengecek, ya. Itulah, jadi dicek lagi yang paling atas. Nah, berarti yang paling atas berarti dia akan berada ke posisi atas, ya, bergeser lah misalnya datanya ke posisi atas. Lalu dilakukan lagi perintah untuk pengisian, ya. Berarti S isi S tes S atas sama dengan K, berarti diisi, ya. Diisi, ya, berarti diperintahkan untuk mengisi, berisi. Kemudian selanjutnya dilakukan lagi pengecek, ya, pengecek ataupun pengecek data yang tinggal. Kemudian dilakukan lagi pengecek, kemudian baru dilakukan lagi pembacaan, ya, perintah untuk menambah, ya, dilakukan lagi perintah untuk menambah. Selanjutnya akan bertambah data. Begitu juga selanjutnya dilakukan cek lagi, ya, apakah sudah penuh, ya. Karena ini adalah jumlahnya hanya 3, ya, maka ini adalah dikatakan sudah penuh, ya. Sudah penuh. Nah, jadi dilakukan lagi, berarti dibaca lagi sampai terpenuhi datanya, ya. Sampai, makanya kalau sudah penuh maka perintah adalah stack sudah penuh. Kemudian untuk pop S, ya. Pop S adalah ataupun pop itu, ya, adalah menghapus elemen dari stack. Bagaimana kita menghapus elemen? Jadi kita menghapus stack itu, ya, berarti harus ada data. Apa yang mau dihapus kalau tidak ada? Jadi di sini adalah menghapus elemen dari stack, di mana elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir, ya. Jadi ada istilahnya LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itu adalah yang duluan keluar. Itu, ya, yang terakhir masuk itu yang dulu keluar. Atau elemen menghapus di mana proses penghapusan dapat dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. Nah, berarti dalam keadaan kosong berarti intinya harus berisi. If S atas lebih besar 0, then stack tidak kosong. Ya, jadi artinya di sini adalah kalau misalnya lebih besar dari 0, berarti lebih besar dari 0 itu berarti sudah berisi. Berarti lebih dari 0 berarti sudah 1. Di mana setiap melakukan penghapusan, maka posisi yang paling atas akan berkurang 1. Jadi dilakukan penghapusan 1, lakukan proses penghapusan 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi prosesnya di sini adalah, ya, prosedurnya S atas 0 lebih besar dari 0 berarti maka dilakukan adalah lebih besar dari 0 maka dilakukan penghapusan min 1, ya. Kemudian dapat kita lihat di sini prosedurnya. Pertama, silakan perintah pertama adalah silakan baca S atas ataupun stack paling atas ini. Kemudian lakukan perintah untuk menghapus. Ya, itu sudah dilakukan perintah untuk menghapus. Kemudian silakan baca lagi, lakukan perintah untuk menghapus. Ya, baca, kemudian lakukan perintah untuk menghapus. Nah, jadi dibaca dulu atas, kemudian baru dilakukan penghapusan. Nah, ya, begitu juga seterusnya, ya, dibaca dulu yang paling atas, ya, dan dilakukan penghapusan, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah kosong berarti perintah adalah stack sudah kosong. Kemudian contoh penggunaan stack, ya. Contoh penggunaan stack adalah untuk mengecek kalimat palindrom, untuk mengubah desimal ke biner, ya. Jadi untuk mengecek kalimat palindrom itu, ya, berarti misalnya deretan angka, ya, deretan karakter. Misalnya kakak, berarti kakak dipindahkan lagi ke sana, ke sebelah kiri lagi, ke sebelah kiri lagi, ya. Dapat kita lihat di contoh berikut ini. Ini ada 5 karakter. Ada 5 karakter, kemudian karakter ini akan dilakukan operasi push untuk menambah. Nah, di sini sudah ada 1 stack, ya, hanya berisikan 1. Kemudian ada 2 stack yang berisikan 2.
Kemudian ada 3 stack yang bersika 4, yang bersika 3. Kemudian ada 1 stack yang bersika 4. Kemudian 1 stack untuk bersihkan 5. Jadi di sini dia melakukan secara segitiga, misalnya K K K K, jadi bacaan K A K A, jadi miring deh. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan polidrom. Begitu juga ini sebaliknya, dibalikan lagi ya pop ya seperti itu. Jadi KK ini berisi 5. Tadi kan di yang sebelah kanan 5 KK, kemudian dilakukan lagi penghapusan ya berkurang jadi KK, hilang K-nya, dilakukan lagi penghapusan berarti kurang lagi A-nya, berarti jadi K, kemudian kurang lagi dan seterusnya kurang lagi. Ya hasilnya adalah KK. Oke, kemudian algoritma di sini initial kan suatu data, berarti stack sama dengan record. Ya dia akan membacakan per record isi array 1 sama 255 of char atas integer. Ya, n kalimat hasil string. Prosedur POSX ya sama dengan char. S stack if S atas lebih kecil dari 255. Ya, lebih kecil dari. Jadi jika lebih kecil dari 255 ya maka dilakukan S atas sama dengan S atas plus 1, dilakukan penambahan ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lebih besar berarti dilakukan pengurangan, kalau misalnya itu lebih kecil berarti dilakukan penambahan ya. Kemudian selanjutnya inilah prosedurnya. Yang pertama prosedur if jika S atas lebih besar dari 0 write, nah, dia akan membaca isinya ya, isi. Berarti setelah dibaca baru dilakukan hasilnya adalah plus isi atas. Berarti silakan tambah 1 ataupun plus isi atas. Kemudian status sama dengan status min 1. Jadi kalau sudah dilakukan pengecekan dengan data yang pertama, maka dilakukan min 1, pengurangan 1. Seperti itu seterusnya. Ya perhitungannya seperti itu sampai dengan pemrogramannya sampai dengan selesai ya, diulang lagi untuk penghapusan tergantung dari banyaknya data. Nah, di sini ada tugas ya, silakan kerjakan ya. Baik ya. Selamat sore.